mempelajari tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Terakhir kita membahas tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW pergi ikut bersama dengan paman beliau Abu Thalib membawa dagangan ke negeri Syam. Kemudian bertemu dengan seorang rahib Buhairah namanya, kemudian disarankan untuk pulang karena Nabi Muhammad yang saat itu baru usia 12 tahun terdapat di dalamnya ciri-ciri tanda kenabian, dan kalau ciri-ciri tanda kenabian ini pasti dan terwujud atau ada di dalam penjelasan kitab Taurat dan juga kitab Injil, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang alim tentang Alkitab, maka mereka akan tahu tentang apa karakter yang ada di dalam baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dikhawatirkan ini akan diketahui oleh orang Yahudi, pasti akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi tidak ingin ada nabi dari selain bangsa mereka, karena mereka perintah dalam tuntunan mereka adalah wajib mengikuti setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak ingin ada nabi dari bangsa selain bangsa Yahudi. Maka mereka terbiasa membunuh para nabi. Di antara nabi-nabi yang telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi adalah di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang hak. Di antara nabi yang dibunuh adalah Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Dikejar-kejar mau disalib, juga mau dibunuh, tetapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat ke langit. Termasuk baginda Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi incaran bagi orang-orang Yahudi. Oleh karenanya Buhairah mewasiatkan kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib, untuk membawa pulang agar tidak ketahuan oleh orang Yahudi. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah Rasulullah dalam pembahasan itu akhirnya pulang kembali ke Mekah, beraktivitas seperti biasa, menggembala kambing sampai Rasulullah remaja, sampai Rasulullah cukup usia. Ketika Rasulullah berusia 25 tahun, dari pembahasan kita, Rasulullah membawa dagangan Khadijah, seorang perempuan janda yang kaya dan juga mempunyai paras yang cantik dan juga mempunyai kemuliaan, punya wibawa, punya kehormatan, sehingga orang ingin menjadi istrinya Khadijah. Tetapi Khadijah tidak sembarang orang, dia memilih-milih, dia punya standar, dia punya persyaratan tertentu, sehingga tidak mudah untuk bisa mendapatkan Khadijah radhiyallahu anha. Diriwayatkan Ibnu Katsir dan juga Ibnu Hisham bahwa Khadijah ini adalah imra'atun tajiratun dzatu syarafin wa mali, seorang perempuan yang tajirah, kaya raya, mempunyai kemuliaan, punya harta. Tastajirul rijal fi maliha wa tadarrubihim iyyahu bi syai'in taj'aluhu lahum minhu. Dengan hartanya Khadijah biasa membuka peluang pekerjaan atau mempekerjakan orang laki-laki. Ketika dalam kondisi ini Khadijah mendapatkan kabar, nyampe kepada Khadijah
Khadijah radhiyallahu anha, berita, informasi, mungkin isu yang berkembang tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau di sebuah kampung ada orang yang akhlaknya baik, amanah, dikenal banyak orang baik, sama orang lain baik, akhirnya menjadi buah bibir di masyarakat. Dia jadi omongan, Masya Allah, ini orang luar biasa baik, gak kayak yang lain. Apalagi Rasulullah, kita tahu, kita yakin Rasulullah mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dan di sini kita juga tidak hanya belajar tentang baginda Nabi Muhammad, tetapi kita juga belajar tentang karakter seorang perempuan yang dipilih oleh Allah, yang akan mendampingi dakwahnya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai kepada Khadijah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah terkenal Rasulullah itu dengan amanah. Makanya sudah umum beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu gelar bukan dilantik karena itu kursus, tetapi gelar yang memang dilahirkan dari karakter beliau. Orang semuanya kenal Nabi Muhammad itu terkenal dengan baiknya, terkenal dengan amanahnya. Kalau diberikan amanah luar biasa, dituntaskan, dipercaya, Rasulullah melaksanakannya dengan baik. Waqarul akhlak, dan mempunyai akhlak yang mulia. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meminta kepada orang untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar membawa dagangannya ke negeri Syam. Rasulullah ke negeri Syam membawa dagangan ini nanti bukan pertama kali, tapi dulu sudah pernah ya, magang, kalau bahasa sekarang magang bersama dengan mamanya ketika masih berusia 12 tahun. Kemudian Rasulullah didampingi oleh seorang yang bernama Maisarah. Maisarah, saya tanya, Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Kalau orang Indonesia, Maisarah itu katanya laki-laki, dia katanya perempuan. Ya, saya kasih nama Maisarah itu perempuan. Jadi Maisarah di sini itu laki-laki. Anak laki-lakinya Khadijah namanya Maisarah. Jadi kalau setelah ini Bapak Ibu punya anak, punya cucu perempuan, jangan dikasih nama Maisarah. Jadi Maisarah itu adalah laki-laki. Jadi tidak semua yang ada tak marbutoh, ya, Usamah, apalagi Maisarah, gitu ya, itu tidak mesti perempuan, gitu ya. Tapi yang sudah terlanjur nggak usah undang ada bacaan, ganti nama. Ya, karena orang yang tidak tahu itu tergugur, terlepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang ke depan, yang sudah tahu, tapi jangan sampai nama anak perempuan dikasih nama Maisarah. Artinya bagus, artinya bagus. Maisarah artinya kemudahan. Dari kata-kata yusrun, ya, inna ma'al usri yusran. Kata-kata yasara artinya mudah, urusannya mudah insyaallah. Bapak Ibu Muhammadun hadzal amr, tawaran ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam, alilan imaniha wa ma'ahu Maisarah. Fahalafahu taufiq fi hadhihi al-rihlah akthar min ghayriha. Di sini keuntungan yang didapatkan oleh Khadijah jauh lebih besar dibandingkan dengan dagangan yang sebelumnya yang pernah dibawa ke Syam oleh orang lain.
ketika dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW berlipat-lipat keuntungannya yang didapat oleh Khadijah melalui kafilah yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa'ada ila Khadijah bi arba'in mudha'afah, datang kembali ke Khadijah dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Fa'adda laha ma'alaihi fi amanatin tamatin wa nadlin 'azim. Nabi Muhammad SAW menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kemuliaan dan keagungan. Wa wajada maisarah min khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azima akhlaqihi ma mala'a qalbahu. Termasuk Maisarah yang mendampingi selama perjalanan, selama berada di tempat, mendampingi baginda Nabi Muhammad SAW juga bercerita tentang kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Karena bertemu langsung, berdampingan langsung. Mungkin sebagian orang ketika dengan majikan pura-pura baik, luar biasa hormatnya, luar biasa omongannya, luar biasa di depan majikannya. Tetapi ini baginda Nabi Muhammad SAW asli di depan siapapun seperti itulah karakternya, tidak dibuat-buat. Makanya Maisarah pun cerita yang sama, cerita yang ditemui berbeda, begitu berbeda dengan manusia umumnya yang ditemui oleh Maisarah. Ada keistimewaan yang dilihat yang memenuhi hati Nabi Muhammad SAW. Dahsyatan lahu i'jaban bihi farawa dzalika Khadijah. Sangat takjub Maisarah, sangat terhentak melihat manusia seperti Nabi Muhammad SAW. Kemudian bercerita kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fa'ajabat Khadijah bi'azimi amanati. Khadijah pun takjub dengan amanat yang diberikan atau yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa la'alaha tahashat lima nalaha min al-barakati bisababi. Dan bahkan Sayyidah Khadijah beranggapan beliau mendapatkan keberkahan melalui tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Disebabkan kata Nabi Muhammad yang membawa dagangannya. Fa'aradat nafsaha alaihi zawjatan. Sampai kemudian akhirnya Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Rasulullah terlebih dahulu, ya, tetapi Sayyidah Khadijah pun ketika tertarik dengan Nabi Muhammad itu bukan karena wajahnya, bukan karena yang lain, tetapi dari apa? Akhlaknya Rasulullah, amanahnya Rasulullah. Nikahnya bukan motivasi, kayak kalau dia jadi istri saya, kayaknya saya tambah kaya, bukan juga motivasi ekonomi. Karena mungkin juga ada orang punya nyali mantu, mungkin motivasinya itu. Nah, di sinilah kita bisa belajar bahwa di sini murni yang menjadi alasan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha memilih baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi cerita sebelumnya tentang keberkahan, tentang mulianya Rasulullah, tentang azim akhlak mulianya Rasulullah SAW, dan juga diceritakan oleh Maisarah. Dan disinilah kemudian Rasulullah SAW ditawari Sayyidah Khadijah meminta kepada seorang perempuan namanya Nafisah binti Maniyah. Nafisah ini yang diutus oleh Khadijah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah juga tidak berani menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi di sini Sayyidah Khadijah menyampaikan keinginannya melalui orang lain. Kemudian setelah itu disampaikan, kalau dalam buku sejarah yang lain penjelasannya lebih detail,
wasallam. Wa kallama fi dzalika a'lamahu fa khatabuha. Kemudian Rasulullah setelah menerima tawaran dari Nafisah tentang Khadijah, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada keluarga para paman-paman dari para tokoh. Akhirnya pamannya lah yang maju untuk meminang Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Bukan Rasulullah langsung juga. Di sini juga tidak mengenal pacaran, gitu ya. Nah, di sini anak-anak muda bahwa Rasulullah di dalam cara meminang Sayyidah Khadijah, ya, dengan Rasulullah sudah mengetahui tentang kemuliaan Khadijah, tentang akhlaknya Khadijah. Khadijah juga sudah mengetahui tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Cukup. Disitulah kemudian serius untuk melanjutkan kepada jenjang pernikahan. Tidak perlu lagi pendalaman, karena banyak alasan. Pengen pendalaman, pengen tahu karakter aslinya, pengen tahu kayak apa kalau lagi marah, pengen tahu apa yang disuka. Ini adalah alasan godaan setan orang untuk terus berpacaran. Akhirnya bertanding sebelum ada akad nikah. Ini hati-hati orang tua, ya, jangan kemudian mudah-mudahan mengizinkan anak perempuannya untuk berpacaran lama-lama. Kalau sudah ada yang serius, segera nikahkan. Ada agama yang baik, cukup dewasa, sudah bisa menjadi calon suami, segera nikahkan. Ya, maka di sini kita belajar dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqadaruha lahu min amriha Amr bin As. Kemudian meminangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pamannya. Jadi antara paman Rasulullah bertemu dengan pamannya Khadijah, meminta langsungnya bukan ke Khadijah tetapi lewat pamannya. Jadi di sini melalui orang tua, ya, melalui orang tua yang bernama Amr bin Asad. Wa tazawwajaha wa qad tamma lahu min al-umri 25 'aman. Setelah itulah di sini ceritanya cepat. Kemudian jadi Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Rasulullah saat itu usianya 25 tahun. Kemudian Sayyidah Khadijah usianya 40 tahun. Ya. Jadi kalau zaman sekarang masih ada ya, bisa mengalahkan Rasulullah, ya. Apa namanya? Suruh makan suruh. Apa namanya? Gitu ya. Kedua. Apa namanya? Ini kemuliaan Rasulullah. Kalau ada yang bertanya, kira-kira Rasulullah mampu tidak menikahi gadis tercantik di Arab saat itu? Sangat mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan istri yang hebat. Khadijah ini hebat luar biasa. Seorang istri yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan mental yang luar biasa, yang mendampingi Rasulullah dalam ujian yang berat. Rasulullah sekarang saat ini usia 25 tahun ini belum terlihat ujian beratnya. Mulai berat ujian Rasulullah itu di saat usia 40 tahun ketika diangkat menjadi Nabi. Disitulah ujian berat menerpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pilihkan pendamping Rasulullah yang kuat, pendamping Rasulullah yang hebat, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat tazawwajat Khadijah qabla zawajiha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi rajulain. Khadijah sebelum menikahi Rasulullah sudah menikah 2 kali. Luar biasa. Al-awwal minhuma Atiq bin Amir. Suami yang pertama adalah Atiq bin Amir At-Tamimi. Thumma khalafahu 'alaiha Abu Hala At-Tamimi. Setelah itu kemudian
Dan tidak ada penjelasan apakah meninggal atau bercerai wallahu a'lam. Kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang lain bernama Abu Hala At-Taimi wasmuhu Hindun bin Zurah. Jadi ini sebagai penjelasan bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah sudah pernah menikah 2 kali dengan dua orang laki-laki. Itu bukan waktu yang sama, ya, waktu yang berbeda. Nah, di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Amma amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma'al Khadijah wa huwa istimrarun bi hayatil abadi allati badaha bi ra'dil amnam. Wa laqad sharafna tarfan mimma yata'allaqu bidzalika min al-hikmati wal 'ibrah. Rasulullah ketika diberikan amanah membawa dagangan, Rasulullah sudah biasa. Rasulullah sebelum membawa dagangan ini Rasulullah terbiasa dengan menggembala kambing. Menggembala kambing juga bukan milik Rasulullah, tetapi kebanyakannya itu adalah milik orang lain, milik orang-orang Arab. Rasulullah di situ sebagai pekerja, sebagai orang yang mempunyai jasa menggembalakan kambing, dan dari situ Rasulullah terlatih. Bahkan dalam hadis disebutkan maka Nabi illa wara'il ghanam. Tidak ada nabi kecuali nabi itu adalah para penggembala kambing. Jadi seluruh nabi-nabi itu penggembala kambing. Jadi orang yang menggembala kambing itu adalah nyunah. Nah, gitu ya. Masih ada sekarang anak-anak muda yang suka nyunah dan menggembala kambing. Tidak ada. Karena apa? Gengsi gitu ya. Padahal itu adalah amal mulia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga para nabi. Ya. Kenapa menggembala kambing? Ada para ulama yang kemudian mencoba untuk menganalisa bahwa menggembala kambing itu tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab setiap hari, ya, keluar dari rumahnya, keluar dari kandangnya menuju ke tempat menggembala kambing, di situ dijaga agar tidak diganggu oleh binatang buas yang lain sampai kemudian pulang dalam keadaan kenyang. Ketika sudah berada di kandang, bahkan tidur di kandang bersama dengan hewan yang ada kamar khusus untuk menjaganya. Belum lagi kalau kambing yang sedang bunting melahirkan itu dibantu proses persalinannya itu, ya, proses persalinannya mulai dari keluarnya sampai mulai sudah keluar masih warna kuning-kuning itu kemudian dibersihkan sampai akhirnya bisa lari, bisa jalan, sampai kemudian digendong dia bisa nyusu sama ibunya, luar biasa. Dan inilah ulama membuat analisa bahwa inilah yang disiapkan oleh Allah, bahwa sebelum Rasulullah akan diberikan umat manusia, akan diberikan amanat berupa umat manusia, sebelumnya digembleng dulu dengan mengemban amanat hewan. Artinya rasa kasih sayang kepada hewan itu luar biasa, apalagi kepada manusia. Makanya Rasulullah sangat sayang kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat sayang kepada kita, oleh karenanya kita wajib bagi kita untuk terus senantiasa mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad, senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Wa amma fadluha wa manzilatuha fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqad dhalat bi Khadijah makana saniyah inda Rasulillah. Bagaimana kemuliaan kedudukan Sayyidah Khadijah di hadapan Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW? Beliau tentu adalah mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Rasulullah SAW. Sepanjang hidup
Subhanahu wa taala yang menskenariokan semuanya bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah wanita terbaik di zamannya. Tidak ada yang lain. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Rawal Bukhari dan Muslim anna Aliyyah radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik perempuan di India sepanjang sejarah manusia, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, perempuan terbaik itu adalah Sayyidah Maryam. Maka satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran adalah Sayyidah Maryam. Tidak ada yang lain. Bahkan ada satu surat namanya menyebut nama Maryam. Tidak ada perempuan lain yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Kalau disebutkan itu hanya dalam bentuk yang tidak definitif. Misalkan Imra'atu Imran, istrinya Imran. Siapa namanya? Yang disebutkan Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Tidak disebutkan namanya. Tetapi ketika Allah menyebutkan Maryam, Sayyidah Maryam, disebutkan tekstual ada namanya dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat khusus yang bercerita yang diberi nama dengan Maryam. Kemudian wa khairu nisa'iha Khadijah, dan sebaik-baik perempuan di zaman Rasulullah SAW itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka inilah kita tidak perlu ragu-ragu, gitu ya. Karena ada orang itu yang punya niat yang jahat, orang yang punya stigma negatif kepada Rasulullah SAW, yang itu adalah kajiannya orang-orang orientalis, orang-orang barat yang tidak suka dengan Islam, gitu ya. Kenapa Rasulullah menikah dengan janda Nabi? Karena tidak tahu sejarahnya bahwa inilah disebutkan Khadijah itu bukan main-main, wanita terbaik. Dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari wa Muslim aidan an Aisyah anha qalat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Sayyidah Aisyah. Ini istri Rasulullah yang meriwayatkan, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Apa pernyataan Rasulullah? Apa pernyataan Aisyah? Ma ghirtu ala nisa'in Nabi illa ala Khadijah. Saya tidak punya kecemburuan kepada istri-istri Nabi. Kita tahu istri Rasulullah banyak. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak punya kecemburuan kepada istri-istri Rasulullah kecuali kepada Khadijah. Padahal sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal. Istri Rasulullah yang hidup bersama dengan Aisyah itu banyak. Tetapi yang paling dibuat ngiri, gitu ya, cemburunya Sayyidah Aisyah itu justru kepada yang sudah meninggal, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa inni lam udrikha, dan saya belum pernah ketemu dengannya. Karena Sayyidah Aisyah belum pernah ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Qalat wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha asyata fayaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Rasulullah kalau menyembelih kambing, ya, Rasulullah kalau menyembelih kambing, nyuruh orang kirim ke teman-temannya Khadijah. Kalau Khadijah sudah wafat, tetapi Rasulullah lihat rasa cintanya Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah luar biasa, sampai sudah meninggal pun Rasulullah tetap ketika menyembelih bagi-bagi daging
sampai saya marah. Saking cemburunya Sayyidah Aisyah itu marah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad razaqtu hubbaha. Jawaban Rasulullah. Jadi kemarahan Aisyah itu saking seringnya Rasulullah mungkin sering mengucapkan tentang Khadijah. Padahal di hadapannya ada Sayyidah Aisyah, itu tidak ada. Ya, sampai nanti setelah itu kemudian kalau bahasa kita itu Khadijah lagi, gitu bahasa kayak gimana ekspresi perempuan itu kalau cemburu itu gimana ya? Khadijah lagi, kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Maksudnya manusiawi, tetapi tidak mengurangi akhlak atau tidak mengurangi kemuliaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Orang mulia, tapi di sini ada sifat kemanusiaannya yang tadi yang karena saking luar biasanya penghargaan Rasulullah bukan Sayyidah Khadijah di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab ketika Sayyidah Aisyah mengatakan tadi, inni qad ruzqtu hubbaha, saya dikaruniai cinta kepada Khadijah radhiyallahu anha. Di hadis yang lain, wa rawa Ahmad al-Tabrani dari Mas'ud an Aisyah tafsir. Dari Ahmad dan Tabrani dari Mas'ud dan dari Sayyidah Aisyah berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yakhruju min al-bait hatta yadkhul Khadijah fa yusiru thana 'alaiha. Kita bayangkan ya, kedudukan Sayyidah Khadijah di mata Rasulullah. Rasulullah itu hampir tidak pernah keluar dari rumah kecuali menyebut Khadijah. Fa yusiru thana 'alaiha, dan mengindahkan pujiannya kepada Khadijah. Pada kaulah yauman minal ayyam, suatu hari Rasulullah menyebut Khadijah. Fa'akhadtani al-ghira faqul, sampai kemudian saat itu saya cemburu. Saya kemudian berkata kepada Rasulullah, hal kana illa ajuzan qad abdalaka khairan minha. Tidakkah bahasa Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, tidakkah Allah telah menggantikan wanita yang lemah itu dengan yang lebih baik kepada Rasulullah? Sayyidah Aisyah mengatakan seperti itu. Kemudian apa jawaban? Rasulullah marah. Ketika Sayyidah Aisyah ngomong begitu, Rasulullah marah. La wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak, demi Allah, Allah tidak mengganti yang lebih baik darinya, kata Rasulullah SAW. Amanat bihi kafaran nas, dialah perempuan satu-satunya yang beriman kepada, yang percaya kepadaku di saat seluruh manusia kafir, di saat seluruh manusia tidak beriman, ingkar kepada Allah. Wa saddaqatni idza kadzdzabani an-nas, dialah satu-satunya orang yang mempercayai saya di saat orang yang lain ada yang percaya. Orang yang lain mendustakan saya, satu-satunya yang percaya membenarkan saya hanya Khadijah. Wa wasatni bimaliha in haramani an-nas, dan dialah yang mencukupi saya dengan hartanya. Tadi yang kita tahu harta Khadijah yang luar biasa, saudagar kaya. Ternyata kekayaannya tadi itu digunakan untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Mencukupi dakwahnya, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin Rasulullah sudah tidak sempat lagi untuk mencari mata pencaharian. Beda dengan dulu masih bisa dagang, masih bisa gembala kambing. Ketika menjadi Nabi, Rasulullah fokus terus untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mencukupinya di sini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di saat orang yang lain tidak ada yang bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Rasulullah ada ya kesempatan atau waktu khusus untuk mencari Aisyah sebagai suami, kewajibannya untuk seorang istri. Tetapi di sini kita tahu bahwa posisi kekayaan Khadijah jauh lebih
kita menemukan ada hadis yang terlihat kontradiksi, maka itu bisa kita lihat ini waktunya. Artinya yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Khadijah atau kepada Sayyidah Aisyah itu sangat mungkin memang saat itu tidak ada keturunannya ada dari Rasulullah, dari perempuan yang lain, dari istri yang lain, kecuali hanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Wa amma nisfatu zawjihi minha fa inna awwal ma yudrikuhu al-insan min hadha az-zawj huwa adamu ihtimam Rasul bi asbabil mut'ah al-jasadiyyah wa kamilatiha. Adapun kisah menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Di sini ada pelajaran yang luar biasa bahwa Rasulullah ketika menikah motivasinya bukan atau sangat berbeda dengan umumnya manusia. Umumnya manusia itu adalah untuk mendapatkan kenikmatan jasad, mut'ah jasadiyah, fisiknya, gitu ya, paras wajahnya atau usianya, itu yang umumnya menjadi pilihan orang. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah ketika menikah bukan hasrat nafsunya yang mendominasi nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kana muhimmatu lidzalika tabi'u aqrani min asy-syibab wal-syubban la tama'a biman hiya aqallu minhu sinnan aw biman laysa akbar minhu 'ala taqdir. Kalau seandainya Rasulullah yang menjadi dominan dalam pikirannya itu adalah seperti umumnya pemuda-pemuda saat itu di zaman Rasulullah, maka Rasulullah akan memilih perempuan yang lebih muda, paling minimal tidak melebihi usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara hikmah yang bisa kita ambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama wa yatajalla lana annahu sallallahu alaihi wasallam innama raghiba fiha li syarafiha wa nubuliha. Dan di sini kita bisa melihat bahwa motivasi atau hasrat nikah Rasulullah itu karena satu, kemuliaannya, karena kecerdasannya, ya, ana wa nubuliha baina jama'atiha wa qawmiha. Jadi kecerdasannya Khadijah itu di atas rata-rata dibandingkan dengan yang lain. Ini yang menjadi alasan memilih Rasulullah karena mau menerima amaran Khadijah. Hatta inna kanat talaqqa fil jahiliyah bil afifatil tahirah. Dan ada julukan yang terkenal di kalangan jahiliyah untuk Khadijah. Khadijah ini mempunyai julukan al-afifah at-tahirah. Al-afifah itu artinya yang mulia, at-tahirah yang suci. Artinya tidak sembarang perempuan. Kita tahu di zaman jahiliyah perempuan seperti apa kedudukannya sebelum datangnya Islam, sangat tidak bermartabat. Tetapi Khadijah ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara natural dari masyarakatnya. Beliau sudah mendapatkan kemuliaan dengan mendapatkan gelar dari Allah al-afifah at-tahirah. ولقد ظل هذا الزواج قائما حتى توفيت خديجة عن 65 عاما. Pernikahan ini berlanjut sampai dengan wafatnya Sayyidah Khadijah usia 65 tahun. Jadi Khadijah menikah usia 40 tahun, wafat usia 65 tahun. Berarti mendampingi Rasulullah selama 25 tahun. Rasulullah menikah usia 25, Sayyidah Khadijah meninggal 25 tahun berikutnya. Berarti usia Rasulullah saat ditinggal oleh Khadijah berapa? 55
50 tahun. Tapi sudah diangkat menjadi Rasul 10 tahun. Usia diangkat Rasul 40 tahun, diangkat menjadi Rasul 10 tahun berikutnya Sayyidah Khadijah wafat mendahului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah langsung waktu Isya, mohon maaf tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. Kalau ada tanya jawab nanti SMS saja ke KM. Ya, dan bisa saya sampaikan kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian dari Bapak dan Sudah Rasulullah SAW bersama